bagaimana kita bisa, bagaimanapun keadaannya, kita bisa ciptakan suasana yang sukacita menyambut Ramadan ini. Ini sesuai dengan hadis Rasul, karena ganjarannya besar. Kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu anin nar." Jadi siapapun di antara kalian yang sukacita, yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Luar biasa besar. Belum lagi kita isi dengan amal ibadah saja, baru kita suka, senang, gembira menyambut datangnya Ramadan, nah, kita sudah dapat pahala yang luar biasa besar dari Allah. Haram Allah jasadahu anin niran. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kalau kita senang, gembira, sukacita menyambut Ramadan ini, apalagi nanti kalau kita bisa isi dengan kegiatan amal ibadah Ramadan tadi, tentu satu fadilah yang luar biasa lagi. Hari ini tanggal 23 Sya'ban ya, 1443 Hijriah. Artinya mungkin dalam waktu seminggu ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, jadi kita ingin lihat dulu apa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menyambut Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi yang pertama persiapannya adalah ciptakan suasana gembira dalam hati kita menyambut Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah bulan penuh barokah, bulan penuh kemuliaan, di mana ibadah kita di sini yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali pahalanya. Yang sunat diberi ganjaran pahala ibadah wajib. Jadi banyak kemuliaan fadilah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Nah, jadi sukacita saya tadi sudah dapat kemuliaannya luar biasa. Apalagi kita isi dengan bahkan ibadah amaliyah. Itu dari segi keimanan ya. Kemudian yang kedua, persiapan dari segi teknis puasa itu. Nanti mau apa mungkin nggak ada salahnya diulang lagi baca-baca fikih Ramadan ya. Itu buku fikih misalkan yang berbahasa Indonesia seperti Haji Sulaiman Rashid, itu bagus untuk dibaca-baca supaya kita tahu, mengingat kembali apa yang membatalkan puasa, apa yang menghilangkan pahala puasa, apa sunnah-sunnah puasa. Ini kita perbaharui lagi. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kata Rasul, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Gak dapat apa-apa, kan sayang. Kita udah nahan haus, nahan lapar, seharian penuh, nahan emosi, tapi nggak kita dapatkan apapun fadilah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ternyata mungkin tanpa kita sadari ada perbuatan kita yang menghilangkan pahala puasa kita. Nah, misalkan berdusta ya. Nah, kita kan sekarang sudah jadi tren ini, nggak sadar kita. Kadang janji sama teman, oh ya nanti jam 10 ya ketemu ya. Nah, kadang kita lambat ditelepon, mana ini? Udah on the way nih, udah on the way. Padahal dia baru mau kamar mandi. Nah, ini kan tanpa kita sadari sudah dusta dan itu menghilangkan pahala puasa kita. Nah, sayang. Nah, jadi dengan kita kembali baca-baca buku fikih mengenai Ramadan ini, kita perbaharui pengetahuan kita. Jadi tahu kita apa yang membatalkan puasa, apa yang menghilangkan pahala puasa dan lain sebagainya. Sehingga puasa kita tahun ini kualitasnya bisa lebih bagus dari yang lalu. Karena puasa ini kalau kita lihat nanti dalam bukunya Imam Al-Ghazali, dia bilang ada 3 tingkatan. Pertama ada puasa khawas. Ini puasa orang kebanyakan ini, puasa awam ya. Orang puasa awam ini dia hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi dia berdusta tetap ya, menggibah orang tetap. Dia hanya menahan lapar dan haus saja.
Itu puasa awam. Kewajibannya kepada Allah terpenuhi, cuman dia nggak dapat apapun dari puasanya itu. Itu puasa awam. Yang kedua ada puasa khawas. Nah, jadi selain dia menahan lapar, menahan haus, panca inderanya pun ikut berpuasa. Nah, dia nggak mau berbincang yang jelek-jelek, ya. Karena kata Rasulullah, "Faliyakul khairon aw liyasmut." Kalau kalian nggak bisa bicara yang bagus-bagus, lebih bagus diam aja. Timbang kita menghilangkan pahala puasa kita, kan. Jadi kalau ada orang mengajak pegunjing atau apa, katakan aja saya lagi puasa. Ini so'im, saya puasa. Kalau saya ikut ribah, ikut bicara yang nggak jelas, pahala puasanya jadi hilang. Jadi selain menahan lapar dan haus, panca inderanya berpuasa. Matanya dia nggak lihat-lihat yang dilarang oleh Allah, telinganya juga tidak mendengar hal-hal yang dilarang dan seterusnya. Dan yang paling tinggi itu adalah tingkatan puasa khawasil khawas. Ini puasanya VVIP nih, orang-orang yang khusus. Jadi tidak hanya dia menahan lapar dan haus saja, panca inderanya berpuasa, hatinya pun berpuasa. Jadi seluruh dirinya berpuasa. Nah, ini yang disebut dengan khawasil khawas. Tentu ini tujuan kita agar setiap tahun itu ada peningkatan kualitas puasa kita. Jangan sampai tahun lalu kita puasa awam, tahun ini puasa awam juga. Kita upayakanlah bagaimana supaya kalau tahun lalu kita masih merasa awam, tahun ini paling tidak meningkatlah ke puasa khawas, ya. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga panca indera kita ikut berpuasa. Syukur-syukur kalau seandainya hatinya juga bisa ikut berpuasa. Ini tentu satu fadilah yang luar biasa bagi kita. Kemudian mas kalian, yang ketiga yang juga penting adalah mengisi dengan rangkaian ibadah amaliyah. Jadi tadi kita sebutkan bahwa pada Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Misalkan tarawih, ya. Tarawih jangan sampai nggak tarawih. Sayang sekali karena belum tentu ada jaminan bahwasanya tahun depan kita masih hidup. Jadi kembali kita kutip Imam Al-Ghazali, bagaimana kita bisa membuat Ramadan itu jadi termotivasi kuat untuk berpuasa atau mengisi ibadah yang baik. Anggaplah seolah-olah itu Ramadan terakhir kita ini. Karena memang gak ada yang bisa jamin tahun depan pasti kita masih hidup saat Ramadan lagi. Jadi selagi ada kesempatan, isi. Selain berpuasa, isi dengan banyak sholat sunat, ya. Ada sholat duha pagi-pagi, tarawih jangan sampai kurang, jangan sampai nggak ada gitu. Mau 11 rakaat boleh, 23 bagus. Jadi dua-duanya punya dalil. Jadi jangan sampai karena pertentangan 11-23 malah kita nggak tarawih. Ada juga orang begitu kan. Nah, di sini 11, ini 23. Mana yang betul? Ini nggak usah tarawih sekalian nanti kan. Nah ini yang salah. Jadi mau 11, 23, laksanakan. Maka sekarang semua masjid-masjid sudah lebih terbuka, ya. Meskipun masjid 23 misalkan, berarti yang 11 juga tetap diayomi, bisa ikut. Kemudian banyak baca Al-Quran. Sayang sekali kalau nggak bisa kata isi. Jadi satu huruf itu bukan dihitung satu, dia dihitung 10 itu. Jadi alif lam yang saya kita pakai sudah 30 pahala kebaikan. Ini bukan istilahnya mau hitung-hitungan matematis, ya. Tapi di situ kita lihat bagaimana keutamaannya ibadah puasa itu memberikan fadilah yang besar kepada kita. Nah, ibu-ibu mungkin bisa nanti tadarusan Al-Quran, ya, di masing-masing tadabbur Al-Quran ini bagus. Kita pun sendiri di rumah baca juga sendiri. Kalau bisa khatamkan satu bulan itu 1 kali khatam pun alhamdulillah. Kita 1 kali khatam. Kalau bisa 2-3 kali alhamdulillah. Nah,
Imam Syafi'i itu luar biasa ya. Setiap 2 hari sekali dia khatam. 2 hari sekali khatam. Jadi dalam 1 bulan dia berpuluh kali khatam Al-Quran. Itu kita ngaku seperti itu. 1 kali saja kita khatam dalam 1 bulan puasa itu. Ini alhamdulillah. Alhamdulillahnya luar biasa. Kemudian Mama juga punya kesempatan yang ekstra, misalkan mempersiapkan sahur ya. Selagi mempersiapkan sahur itu menunggu waktu, ambil sholat tahajud yang sampai kurang. Ambil 2 saja atau 4 rakaat dulu, ya apa-apa. Yang penting tiap malam itu isi. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi dengan berbagai macam rangkaian ibadah amaliyah. Tadi disebut oleh Bunda Kepala Sekolah ada kegiatan berbagi takjil, ini juga bagus. Berbagi kepada yang membutuhkan ya. Ini kegiatan yang positif untuk di Ramadan ini. Itu persiapan dari segi ibadah amaliyahnya. Kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah bersih maafannya. Jadi bagus itu. Nanti selesai ini bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Jadi sebelum masuk ke Ramadan ini, kesalahan kita, kesalahan kita kepada orang harus kita tuntaskan. Kalau kepada Allah kita mudah minta ampun kepada Allah, kita doa, bertaubat, ya mudah. Tapi kalau kepada orang lain, kalau kita nak bersih maaf dengan dia, maka kesalahan kita akan tetap tergantung kepada yang bersangkutan. Minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak itu udah urusan yang lain. Yang penting kita secara pribadi sudah inisiatif untuk memohon maaf atas segala kesalahan kita. Bahkan dianjurkan oleh para sufi ya, memasuki Ramadan ini coba nanti ibu-ibu ulama laksanakan. Pertama memperbanyak mandi taubat dulu. Segera masuk Ramadan, mandi taubat. Mandi taubat itu seperti mandi junub biasa, ya. Cuma niatnya aja mandi taubat. Seluruhnya dibasahi seperti kalau kita mandi janabah sama. Kedua, setelah itu salat sunat taubah 2 rakaat saja. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kalau hafal baca ayatul kursi, kalau nggak hafal baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Jadi laksanakan salat sunat taubah. Dan yang ketiga memperbanyak istighfar. Kalau bisa ribuan, kalau keanjurannya para sufi itu 2.500 kali itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Sambil mengisi waktu yang kosong, nggak ada salahnya kita lakukan seperti itu. Jadi ketika masuk Ramadan, secara vertikal memohon kepada Allah kita sudah mohon ampun, dan kepada sesama manusia pun kita sudah saling bersih maafkan. Kalaupun ada hal-hal yang lain, misalkan ziarah kubur, itu tradisi kita di Indonesia saja itu. Orang mau puasa baru ziarah, baru kuburan-kuburan ramai, itu tradisi kita.